Oke, teman-teman, di sini saya punya sedikit trouble ya. Saya kedatangan mesin dari AC Hisense. Ini AC-nya lumayan baru ya, teman-teman. Dan kendalanya ini tidak bisa diremote dan berkedip displaynya ya, menampilkan kode error EA ya, teman-teman. Di sini saya ketika colokan ya, buzzer berbunyi 2 kali dan display berkedip ya, seperti ini teman-teman, berkedipnya. Displaynya berkedip EA gitu ya teman-teman. Nah, di sini kondisinya tidak bisa diremote sama sekali ya teman-teman. Unit benar-benar tidak bisa diremote sama sekali. Kondisi sebelumnya sebenarnya normal ya teman-teman. Cuma beberapa saat sekali gitu AC-nya itu berbunyi, berkedip gitu ya teman-teman. Nah, karena sering berbunyi dan berkedip, lalu memutuskan untuk mencabut dan menghubungkan kembali stop kontak. Nah, setelah dicabut dan pasang stop kontak, ternyata malah tidak bisa diremote sama sekali dan menampilkan error seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya saya akan mengecek ya bagian jalurnya dulu ya. Jalur ke display biasanya ada yang putus atau korosi. Namun karena kondisi unit masih baru seperti ini teman-teman, saya tidak berpikiran ke bagian display, saya langsung berpikiran kepada bagian mesin sini ya teman-teman, terutama di bagian tombol manualnya teman-teman. Di sini kalau kita lihat tombol manual juga masih terlihat fresh, bersih. Setelah saya ukur dan cek beberapa lama ya teman-teman, ternyata ada masalah short di bagian pin manualnya ini teman-teman. Untuk push buttonnya ini normal teman-teman, tidak ada masalah ya. Nah, ini adalah titik jumperan yang menghubungkan daripada push button manual ini ke bagian IC controllernya teman-teman. Nah, di sini saya memutuskan untuk mencabut jalur yang terhubung antara kaki push button ini menuju ke chip controllernya itu, karena jalur pada push button ini mengalami short ya teman-teman, yang terjadi pada bagian kapasitor atau resistornya teman-teman. Nah, di sini untuk tombol push buttonnya itu masih normal, tidak mengalami short sama sekali. Namun ketika saya ukur di tegangan, push buttonnya itu menunjukkan di bawah angka 2 volt ya teman-teman. Oke, di sini ada titik jumperan yang akan saya cabut ya teman-teman. Untuk sistem kerja push button di sini menggunakan sistem pull down ya teman-teman, atau kalau tidak salah itu. Jadi dia akan ada standby tegangan sebelum ditekan tombolnya. Seharusnya lebih dari tegangan 2 volt ya teman-teman. Namun saya ukur tegangannya drop di 1,7 volt. Nah, ini untuk jumperannya saya cabut satu dan seperti itu ya teman-teman. Tidak perlu dicabut semua, cukup diangkat saja. Jadi tombol manualnya itu tidak terhubung ke jalur IC controllernya. Nah, di sini akan coba saya hidupkan lagi ya teman-teman. Oke, coba saya hidupkan lagi, apa dia masih error atau tidak. Seharusnya untuk cara seperti ini tidak akan terjadi error lagi ya teman-teman. Untuk hampir semua AC kemungkinan bisa ya untuk kendala atau kondisi yang seperti ini. Jika diukur tegangan di bagian push buttonnya itu kurang dari 2 volt, kemungkinan besar ada yang short di jalur push button manualnya teman-teman. Nah, di sini buzzer sudah tidak berbunyi lagi ya teman-teman. Ini coba saya hidupkan. Nah, oke, tampil display 16 derajat ya teman-teman. Nah, untuk Oke, kondisi seperti ini jadi mesin udah kembali normal ya teman-teman.
Oke teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.